apakah ketika kita memberikan hutang kepada seseorang, ya, tanpa jaminan dengan jaminan, itu pahalanya sama, Ustaz? Misalnya seseorang yang pinjam dengan kita tanpa jaminan, lalu ada seseorang pengen pinjam sama kita dengan memberikan jaminan. Apakah pahalanya sama dengan dua orang ini, Ustaz? Kita mendapatkan pahala yang sama? Pertama, dalam masalah perkara jaminan, kalau kita percaya sama dia itu dan tidak percaya sama dia, insya Allah dari sisi itu kita mencari amannya, tetapi tidak memberatkan dengan jaminan, ini lebih utama. Karena kenapa, jemaah sekalian? Ingat, salah satu di antara kaidah penting yang perlu diingat adalah kita seorang muslim gitu, tidak boleh, haram hukumnya memanfaatkan barang jaminan, ya. Termasuk bagian riba adalah memanfaatkan barang jaminan. Contoh, dia minjem uang misalnya 10 juta, lalu jaminannya motor, tuh motor haram dipakai. Iya, ya, nggak boleh dipakai. Gitu. Nggak boleh dipakai. Ustaz kan dia ikhlas nyuruh make. Dia ikhlas karena nggak dikasih minjem kalau nggak ada jaminan. Tetap nggak boleh. Karena kaidah mengatakan kullu qardin jara naf'an fa huwa riba. Setiap barang jaminan yang diambil manfaatnya, maka itu termasuk riba. Dan sama, apalagi di kampung yang terbiasa itu dengan sistem ijon tuh, ya, kita pinjam duit lalu gade kalau bahasa kita, gadein sawahnya dimanfaatin sama, itu nggak boleh tuh. Karena kita itu nggak mau minjemin kalau nggak ada jaminan, padahal dia ambil untung nanti dari sawahnya. Dan itulah yang haram. Nah, karena termasuk bagian dari riba. Jadi Ustaznya ada kasus nih, Ustaz. Ada seseorang pinjam, yeah, lalu dia kasih jaminan lah mobil. Mobilnya itu nggak dipakai-pakai, Ustaz, nggak dipakai-pakai. Tapi karena kelamaan, akhirnya dirusak. Jadi ketika mau diambil lagi, itu mobil jadi rusak. Ya udah, akhirnya dia nggak jadi ambil tuh mobil, udah hitung-hitungannya potong mobil aja. Jadi kayak gitu, Ustaz. Makanya itulah masalahnya. Iya kan? Mending suruh diemin dia ini. Kecuali kalau sepakat, nih kita manfaatin dia, kita bagi hasil. Misalnya dipakai satu suruh orang untuk apa namanya? Grab gitu kan? Nah, rental. Gitu kan. Jadi kita kayak usaha barang dia jadinya. Ya sekarang kalau antum nggak pakai mobil dibiarin. Makanya kalau kasus seperti itu suruh aja dia yang kelola daripada capek. Udah balikin duitnya aja lah gitu kan. Mending dia suruh kelola gitu kan. Ya. Dan ingat nanti nih, contoh. Jemaah sekalian, ini hati-hati perkara ini juga nih. Contoh apa? Barang jaminan toh. Dia misalnya jaminin emas deh yang gampang ya. Dia minjem uang 5 juta. Lalu jaminin emas. Ternyata orangnya nggak tahu kabarnya hilang. Lalu tuh ketika jual emas itu ternyata harganya itu 7 juta. Catat baik-baik. Yang 2 juta itu haram diambil tuh. Kembaliin yang 2 juta. Hah? Emang ini nggak ada ahli warisnya? Ya karena lebih. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit.
terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui